Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ansori dengan NPM 2108262604142. Di sini sebagai tugas dari Remedial Block Emergency, saya akan eh, mempresentasikan mind map yang berjudul trauma capitis. Baik, trauma capitis itu apa sih? Trauma capitis adalah cedera kepala akibat benturan, pukulan, atau tekanan eksternal yang dapat menyebabkan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari cedera ringan hingga ke berat. Trauma ini dapat melibatkan cedera pada kulit kepala, tulang tengkorak, otak, serta struktur lain di dalam kepala. Ada klasifikasi untuk trauma pada kepala, yaitu yang pertama trauma kepala ringan, biasanya tanpa kehilangan kesadaran atau hanya sebentar, dengan gejala seperti sakit kepala, pusing, atau mual. Nah, menurut GCS, di sini tingkatan GCS-nya yaitu 14, nilai GCS-nya. Untuk trauma kepala sedang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran lebih lama, seperti muntah berulang, kebingungan, atau juga perubahan perilaku juga dapat terjadi. Untuk GCS-nya sendiri dengan nilai 9 sampai 13. Untuk trauma kepala berat melibatkan cedera serius pada otak seperti perdarahan intrakranial, fraktur tengkorak, fraktur basis kranii, atau kerusakan otak permanen yang bisa menyebabkan koma atau bahkan kematian. Untuk nilai GCS-nya sendiri ini sudah di bawah 8 ataupun sama dengan 8. Baik, ada beberapa diagnosa dari trauma capitis, yaitu tergantung dari sifat benturannya, ataupun parah tidak benturannya, ataupun bisa dia berdasarkan traumanya ini berdasarkan dari trauma tumpul, ataupun trauma penetrasi. Baik, beberapanya itu adalah salah satunya ada yang pertama ada komosio cerebri. Komosio cerebri sendiri adalah cedera otak ringan akibat trauma kepala yang menyebabkan gangguan fungsi otak sementara tanpa kelainan struktural. Dapat dilihat dari CT scan, di sini komosio cerebri ini masih normal. Selanjutnya ada contusio cerebri. Untuk contusio cerebri sendiri, cedera otak akibat trauma kepala yang menyebabkan perdarahan kecil dan kerusakan jaringan otak memar yang biasanya nampak memar pada jaringan otak. Untuk CT scan-nya sendiri, dia tampak hyperdense atau gambaran salt and pepper, atau bisa disebut salt and pepper appearance. Yang selanjutnya ada epidural hematoma. Epidural hematoma ini adalah perdarahan letaknya di antara dura mater dan tulang tengkorak yang biasanya akibat cedera kepala. Biasanya dari ruptur ini perdarahannya itu dari ruptur arteri meningia media, yang mana juga gejalanya itu terdapat lucid interval dan juga pupilnya anisokor. Untuk dari hasil CT scan, tampak hiperdense biconvex ataupun lentikular. Baik, selanjutnya ada subdural hematoma. Ini adalah perdarahan yang terjadi di antar dura mater dan arachnoid, yang mana ini perdarahannya dari robekan dari bridging vein, eh, yang mana paling sering terjadi karena trauma kepala. Bisa dilihat kalau dia akut 1 sampai 3 hari, subakut 4 sampai 21 hari, dan kronik lebih dari 21 hari. Tampak dari CT scan atau hasil CT scan-nya sendiri nampak hiperdensitas seperti bulan sabit, atau biasa disebut bikonkav ataupun semilunar, atau bisa crescent. Selanjutnya perdarahan intraventrikular. Ini adalah perdarahan di dalam sistem ventrikel otak. Ini juga biasa disebabkan oleh trauma kepala, stroke, atau kondisi neurologis lainnya. Hasil dari CT scan ini terdapat hiperdensitas berupa darah di dalam ventrikel otak.
Selanjutnya ada fraktur basis kranii. Basis kranii ialah ketika patah tulang pada dasar tengkorak yang melibatkan area seperti fossa anterior, tengah, atau posterior. Fraktur ini sering terjadi akibat trauma kepala berat seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau pemukulan yang keras langsung ke kepala. Berikut ada beberapa eh, tanda-tanda yang disebabkan oleh fossa brachis cranii, yaitu terdapat battle sign, yaitu memar di belakang telinga atau retroaurikular yang menunjukkan perdarahan di fossa tengah tengkorak. Terus ada raccoon eyes, memar di sekitar mata akibat perdarahan dari fraktur fossa anterior. Terus juga terdapat gangguan pendengaran dan vertigo jika melibatkan bagian eh, petrosus tulang temporal yang merusak struktur telinga dalam. Juga dapat menyebabkan tanda-tandanya dari nore atau otore LCS, yaitu kebocoran cairan cerebrospinal melalui hidung atau rinore atau telinga otore menunjukkan adanya robekan dari dura mater. Terus juga gangguan saraf kranial ini bisa menyebabkan kehilangan penciuman dari nervus olfaktorius, gangguan penglihatan nervus opticum, atau kelumpuhan dari otot wajah di nervus facialis. Baik, berikut referensi yang saya ambil dalam membuat mind maps ini. Referensi yang saya ambil eh, berupa artikel dan juga buku, bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.